Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivistik. Berikut adalah anggota kelompok 8. Yang pertama ada Ahisa Putri Bilgisti, yang kedua ada Alvinda Cahya Septianti, yang ketiga ada Lulu Fajriah, yang keempat Sakinah Ailsa Malika, dan yang terakhir Raihan Nisa Kaunia. Yang pertama adalah pengertian teori konstruktivistik atau konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari dua kata, yaitu yang pertama konstruktif dan isma. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isma memiliki arti paham atau aliran. Jadi, teori konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Artinya, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pengajar kepada peserta didik begitu saja. Selanjutnya ada pandangan ahli. Yang pertama ada pandangan ahli menurut Abimayu, yaitu pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Selanjutnya menurut Muslit, teori konstruktivisme adalah membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Selanjutnya yaitu ada menurut Tobroni, teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh konstruktivisme. Yang pertama ada Jerome Bruner, kedua John Dewey, ketiga Lev Vygotsky, yang keempat ada Jean Piaget. Nah, Jerome Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Perlunya pembelajar penemuan didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya melalui penemuan pribadi. Yang selanjutnya yaitu John Dewey. Dalam pendidikan Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ilmu mendidik Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong belajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Selanjutnya, Lev Vygotsky. Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Implikasi dari pandangan Vygotsky dalam pendidikan adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Dan Piaget mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bagi Piaget, pengetahuan adalah bentukan dari kegiatan atau tindakan seseorang. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan juga keseimbangan. Selanjutnya, tujuan dan prinsip. Menurut Satyasa, dalam tujuan belajar menurut paradigma konstruktivistik berdasar pada 3 fokus belajar sebagai berikut. 1. Proses. Peralihan konsep pendidikan berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. 2. Transfer belajar. Siswa dapat menggunakan dibandingkan hanya dapat mengingat apa yang dipelajari. 3. Bagaimana belajar. Memiliki nilai yang lebih penting dibanding apa yang dipelajari.
Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme adalah: 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. 2. Pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar. 3. Siswa aktif berkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah. 4. Guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. Selanjutnya adalah aplikasi teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, para siswa didorong untuk menggali dan menemukan pemecahan masalah mereka sendiri. Yang kedua, menekankan proses belajar, bukannya proses mengajar dalam penyampaian dan penerimaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru hanya sebagai seorang fasilitator. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa yang lain. Selanjutnya ada kelebihan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, dapat memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat dengan gayanya sendiri. Yang keempat, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang kelima, ada menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Sedangkan kekurangan teori belajar konstruktivistik adalah yang pertama, dapat munculnya miskonsepsi karena pemikiran siswa yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang kedua, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang ketiga, guru dituntut untuk memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang keempat, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Demikian presentasi dari kelompok 8. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.